orientasi saya itu membuat lembaga untuk mengedukasi masyarakat. Awal berdirinya Batikta itu. Jadi pertama-tama atas rasa keprihatinan saya melihat industri kreatif berbasis budaya Toraja itu tidak menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Jadi secara khusus tekstil itu banyak kan didatangkan dari luar. Nah, setelah saya coba telusuri, ternyata karena memang kita kurang SDM, kelemahan kita di SDM. Lalu kemudian saya lebih perdalam, jadi saya riset tentang industri kreatif yang berbasis tekstil. Ternyata Toraja ini memiliki batik tertua, batik tertua di Indonesia khusus tekstil. Itu ada 3 macam batik di Toraja. Nah, itu merupakan batik tertua. Nah, saya melakukan riset tentang itu. Jadi saya riset ke berbagai daerah tentang batik Toraja itu yang disebut Saritama dan Lotong Boko. Nah, setelah saya memahami benar tentang ketiga batik khas Toraja itu, saya lalu membuat lembaga pelatihannya. Jadi tidak serta-merta saya membuat industri untuk kepentingan profit, enggak. Jadi yang pertama saya lakukan itu membuat lembaga pelatihan dan pengembangan. Nah, ini jadi kita melatih remaja, jadi saya menampung remaja, mengumpulkan remaja, kemudian melatih masyarakat yang membutuhkan, jadi kita edukasi. Nah, setelah itu melihat situasinya banyak sekali masukan bahwa alangkah bagusnya kamu buat industri lah. Masa mau cuman tujuan kamu cuman mengabdi toh, membangun toh, jadi ya mesti ada keseimbangan. Nah, saya berpikir ya benarlah. Lalu kemudian saya buatlah mendirikanlah Batikta ini. Jadi Batikta Toraja itu untuk industri, jadi khusus industri yang tentu kalau industri ya orientasinya adalah profit. Lalu kemudian saya membuat lembaga pelatihan dan pengembangan seni budaya lestari juga, itu untuk edukasi. Jadi kita di sini tidak serta-merta untuk mencari keuntungan semata atau profit, tapi juga sebuah gerakan atau sebuah upaya untuk membangun sumber daya manusia di bidang industri kreatif, khususnya yang berbasis tekstil. Nah, kalau boleh tahu tahun berdiri Batikta sendiri tahun berapa Om? Batikta 2011 kalau nggak salah, ingat 2011 atau 2012 itu. Jadi waktu awal-awal berdirinya itu Batikta ini masih rancu. Jadi kita menamakan saja, tapi Batikta, tapi dia bergerak itu sudah bergerak langsung dengan industri dan edukasi untuk pengembangan SDM waktu itu. Nah, nanti setelah 2017 kalau nggak salah ingat, atau 2018 itu, lalu kemudian ini saya memilah untuk industri dan lembaga yang khusus untuk menangani pemberdayaan atau pembangunan sumber daya manusia di bidang ini. Iya. Kalau untuk planning ke depan kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi? Mungkin dari keinginannya Om ke depan ini seperti apa? Ya, kalau visi saya itu ya industri kreatif berbasis budaya Toraja itu tuan rumah di rumah sendiri. Karena sekarang ini boleh dikata belum. Industri kreatif berbasis budaya Toraja itu saya masih mengatakan bahwa apa yang ada saya lihat di lapangan itu belum menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Saya ibaratkan seperti ini, bahwa industri kreatifnya itu kan adalah kebun kita, tapi bukan industrinya, budayanya itu adalah kebun kita, milik kita, ya kan, yang berbasis budaya. Nah, tapi yang mengolah hasil industrinya itu dibuat dari luar, didatangkan dari luar. Nah, jadi visi saya ialah ke depan itu industri kreatif berbasis budaya Toraja itu menjadi tuan rumah di rumah sendiri.